Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Sanusi Baco LC atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Mustamin Arsyad, dan yang kami muliakan Fadilatul Syekhuna Syekh Al-Allama Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala, wa Fadilatul Syekh Sayyab Hussein hafizahullah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin hadirin sekalian yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan senantiasa melimpahkan berbagai nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita. Dan atas perkenaannya jualah kita dapat hadir di tempat yang mubarak ini, Masjid Markaz Jenderal M. Yusuf rahimahullahu ta'ala, pada acara tabligh akbar bersama Fadilatul Syekh Al-Allamah Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari negeri Yaman, guna mendengarkan, menyimak faedah-faedah dan nasihat beliau hafizahullahu ta'ala yang diharapkan dapat memberi pencerahan bagi hadirin sekalian pada khususnya dan kaum muslimin di Indonesia pada umumnya. Tabligh akbar ini adalah salah satu dari rangkaian safari dakwah Syekh Utsman As-Salimi hafizahullahu ta'ala di Indonesia, yang mana rangkaiannya dimulai dari kegiatan tabligh akbar dan daurah asatidzah di Jakarta dan Depok. Kemudian Makassar merupakan tempat yang kedua yang disinggahi oleh beliau dalam kegiatan tersebut, di mana kegiatan di Makassar ini terdiri dari dua bentuk kegiatan. Yang pertama tabligh akbar yang kita sama-sama menghadiri acara tersebut sekarang ini. Yang kedua adalah jalsah pelajaran bagi para duat, para asatidzah dari kalangan Indonesia Timur. Dan tabligh akbar ini, hadirin sekalian rahimakumullah ta'ala, terlaksana atas kerjasama beberapa pondok pesantren serta markas dakwah yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat, yang diantaranya adalah Mahat atau Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, Pondok Pesantren Tandirus Sunnah di Bontomaran Goa, Pondok Pesantren Al-Ihsan di Goa, Pondok Pesantren Riyadus Shalihin di Pangkep, dan beberapa pondok pesantren lainnya serta markas-markas lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini adalah Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, karena pelaksanaan acara tabligh akbar ini dilangsungkan di Masjid Markaz M. Yusuf yang terletak di Kota Makassar. Adapun tentang Syekh Al-Allama Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala, maka secara ringkas biografi beliau adalah sebagai berikut. Nama beliau Abu Abdullah Utsman bin Abdullah bin Ahmad As-Salimi Al-Utsmi. Beliau dilahirkan di negeri Utmah, Provinsi Zamar, sekitar tahun 1387 Hijriah, sehingga usia beliau sekarang ini kurang lebih 50 tahun. Beliau hafizahullah ta'ala menuntut ilmu pada Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dan banyak bermulazamah kepadanya hingga Syekh menjadi salah seorang murid senior dan yang tergolong menonjol dari murid-murid beliau.
dalam menuntut ilmu beliau menghafalkan Al-Quran Karim sebelum usia 18 tahun dan beliau telah menghasilkan ilmu dalam berbagai cabang-cabang ilmu, apakah itu dalam nahwu, fikih, hadis, usul, dan banyak mengambil faedah dalam ilmu hadis. Bahkan terkadang Syekh Muqbil rahimahullahu taala atau Syekh Utsman hafizahullah taala menggantikan Syekh Muqbil mengajar jika beliau bepergian atau sakit. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, Utsman bin Abdullah Salimi termasuk yang menonjol dari ikhwannya dan dia dapat menggantikanku ketika aku tidak berada di tempat atau ketika aku sakit. Demikian disebutkan dalam biografi Syekh Muqbil rahimahullah taala. Syekhuna Syekh Utsman hafizahullah taala kemudian mendirikan markas ilmu di negerinya Utsmah, dan Allah taala mewujudkan banyak kebaikan melalui tangan beliau hafizahullah taala. Beliau menetap di Utsmah selama kurang lebih 12 tahun sebelum kemudian beliau berpindah ke provinsi Zamar dan mendirikan sebuah markas ilmu. Sejak saat itu berdatanganlah para penuntut ilmu dari berbagai penjuru Yaman, bahkan dari negara-negara lain seperti Libya, Suria, Prancis, Indonesia, Somalia, Sudan, dan negara-negara lainnya. Beliau memberikan pelajaran dan bimbingan dengan budi pekerti yang halus dan lemah lembut, disertai dengan akhlak yang terpuji serta sifat tawadhu yang Allah anugerahkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada beliau dengan kebaikan yang banyak. Syekh adalah seorang yang banyak beribadah dan memiliki kezuhudan. Demikianlah yang kami pandang tentangnya. Dan Allah jualah yang lebih mengetahui tentang beliau hafizahullah taala. Pengaruh ilmu beliau dari ceramah-ceramah dan pelajaran-pelajaran beliau telah dirasakan manfaatnya. Sehingga dari kalangan murid-murid beliau telah banyak yang menjadi penulis dan pengajar serta para khatib. Ditambah lagi dengan karangan beliau sendiri. Di antaranya tahqiq terhadap risalah Fa'iqul Kisafi fi Jawabi Alim Al-Hisa. Kemudian yang kedua tahqiq wa ta'liq ala Kitab Tauhid Ibn Mundah. Yang ketiga Kitabul Misk والريحان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان الألباني والوارعي. Kitab yang keempat Kitab Tarbiyatul Abna. Kitab yang kelima Risalatun fil Ghala wal Rakha wa Asbabuhuma. Kitab yang keenam adalah beliau memiliki syarah terhadap Jami' Sahihain mimma laysa fi Sahihain yang insyaallah taala akan terbit, sudah dekat akan terbit dalam 12 jilid, sekitar 12 jilid. Kemudian yang ketujuh, beliau juga punya tahqiq serta ta'liq terhadap Ad-Darar al-Madiyah li-Syaukani, Imam Syaukani. Dan ini juga akan keluar, akan terbit dalam waktu dekat insyaallah taala. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang aktif menulis, melahirkan karya-karya ilmiah beliau hafizahullah taala. Dan beliau memiliki kedudukan ilmiah di kalangan para ulama. Mereka memuliakan beliau sebagaimana karena beliau mengetahui akan kebaikan dan kedudukan ilmiah beliau. Fa nasallahu ayyubaraka fi juhudi syekhina wa anfa'a bihi al-Islam wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sekilas tentang biografi beliau yang saya bacakan dari tulisan tangan murid senior beliau Abul Harith Syekh Fadil Abul Harith Sayyaf bin Husain bin Muhammad Al-Ayyashi hafizahullah taala, yang beliau sekarang bersama kita di sini tempat ini mendampingi Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini mewakili panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat
dari ceramah ataupun tablik akbar Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Dan kepada Syekhna kami persilakan, qul tafaddal masykura.